Pada video kali ini saya akan membahas mengenai the International Typographic Style, ada gaya desain Swiss, dimulai pada tahun 1950-an di Swiss dan Jerman. Gaya termasuk kesatuan desain yang dicapai oleh organisasi asimetris pada grid yang dibangun secara matematis. Tipografi sans serif mengekspresikan semangat yang lebih progresif. Ekspresi pribadi ditolak karena lebih universal dan ilmiah. Pendekatan untuk merancang pemecahan masalah, kejelasan dan keteraturan sangat ideal. Ernest Keller, Theo Balmer, dan Max Bill adalah pionir dari pergerakan ini. Akar gaya ini ditemukan dalam kurikulum School of Design di Basel, Swiss. Pada desain poster ada Ernest Keller. Poster untuk Rettenberg Museum tidak bertanggal, menunjukkan simbolis gambar dan sederhana bentuk geometris dengan warna kontras yang cerah. Pada tipografinya ada Von Ariel, diperkenalkan pada tahun 1982 oleh Robin Nicholas dan Patricia Souders untuk monotype dan sering bingung dengan Helvetica. Lalu pada poster ada Armin Hoffman, poster untuk Herman Furniture Miller pada tahun 1962. Bentuk dan siluet dari kursi Herman Miller Cascade melalui ruang berlabuh ke format dan ketik ruang logo merah di tengah atas. Ada Joseph Muller Brockman dengan poster kesadaran publiknya pada tahun 1960. Tiga merah menyatakan kurang kebisingan. Kurang kebisingan sedangkan foto secara grafis menggambarkan ketidaknyamanan penyebab kebisingan. Lalu ada Jack Kessler bekerja sebagai grafis designer oleh Massachusetts Lembaga Teknologi. Dibuat lebih dari 90 poster dan rekaman mencakup antara tahun 1963 dan 1950. Lalu pada postmodern, selama tahun 1970-an, relevansinya modernisme ditantang. Desainer muncul yang tidak takut untuk referensi gerakan sejarah dalam karya desain mereka. Desain grafis postmodern dibawa oleh desainer Swiss yang memisahkan diri dari gaya tradisional internasional. Tipografi gelombang baru Wolfgang Wingert, tampilan tahun 1980-an dari grup Memphis di Milan, grup San Francisco de Michaels, dan yang paling penting kedatangan Macintosh di akhir tahun 80-an. Di tahun 60-an, desainer seperti TC memperluas batas-batas dari gaya internasional tanpa membentuk terhadapnya. Itu akan berubah di tahun 70-an dengan pendekatan yang akan diketahui sebagai tipografi gelombang baru. Wingert mampu memecahkan aturan tipografi ahli karena dia mengenal mereka dan memahami mereka. Dia percaya bahwa pada Gutenberg, dalam hal itu, siswa harus memahami proses percetakan sebagai prinsip desain. Wolfgang Wingert mengajar di sekolah Basel Design dan menghembuskan semangat baru ke dalam tipografi, ketertiban dan kerapian yang diatur oleh master Swiss dari gaya internasional. Dan Friedman, siswa lain dari Wingert, mengajar di Yale dan memberi murid-muridnya ekstensif latihan tipografi. Ada April Gaiman yang belajar dengan Wingert di Swiss, membuka studio di Los Angeles di awal tahun 70-an. Era desain ini melihat awal dari usia desain grafis berbantuan komputer bekerja dengan bentuk sejarah akan berubah selamanya oleh visual terhebat, teknologi komunikasi sejarah Gutenberg, jenis bergerak, dan mesin cetak. Lalu ada corporate identity dan visual system. Desain yang baik adalah bisnis yang baik, adalah seruan dari desain grafis industri pada tahun 1950-an. Pemimpin perusahaan mulai memahami kebutuhan untuk mengembangkan perusahaan gambar atau identitas merek untuk membantu berhubungan dengan halayak yang beragam. Tanda atau logo hak milik telah digunakan selama berabad-abad oleh persekutuan dan pedagang untuk mengidentifikasi barang dagangannya. Tetapi sistem identitas di tahun 50-an jauh melampaui merek dagang dengan simbol. Perusahaan diberi identitas visual yang didirikan diri mereka secara emosional dan audiens mereka. Identitas perusahaan oleh Giovanni Pintori, Adriano Olivetti, putra dari pendiri Olivetti, mesin kantor, diakui berkontribusi besar dari desainer dengan promosi sukses dari perusahaannya. Giovanni Pintori merancang logotype dan semua identitas perusahaan jaminan untuk Olivetti selama lebih dari 30 tahun. Di desain logo ada Norman Ives, salah satu ahli desain citra perusahaan, memproklamirkan misi desain untuk desain logo. Simbol harus menyampaikan dengan pernyataan yang jelas tentang aktivitas yang disajikan. Selain mudah diingat dan terbaca, harus didesain untuk digunakan dalam berbagai ukuran dan situasi, mendistorsi, menyatukan, dan membuat bentuk huruf baru sehingga logonya unik. Tidak ada bagian dari simbol logo yang dapat dihilangkan tanpa menghancurkan citra yang diciptakannya.
Lalu di identitas ada Pat Gorman dan Frank Olinsky, desain Manhattan dengan logo puzzle MTV pada tahun 1985. Logo dirakit, dibongkar, dicairkan, dan hancur tanpa kehilangan kemampuan untuk memverifikasi identitas. Sekian pada video materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.